Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awal Alfiansyah, NIM 210112011, Prodi Peternakan Universitas Muhammad Sinjai. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang saya buat. Yaitu dengan judul Budidaya Puyuh di Pekarangan sebagai sumber protein hewani dan penambah income keluarga. Pendahuluan. Pekarangan adalah lahan yang terletak langsung di sekitar rumah tinggal. Karena letaknya di sekitar rumah, maka pekarangan merupakan lahan yang mudah diusahakan oleh seluruh anggota keluarga dengan memanfaatkan waktu luang yang tersedia. Pekarangan yang dikelola dengan baik akan mendatangkan banyak manfaat, antara lain memberi pemandangan yang asri, menyerap karbon dioksida dan penghasil oksigen, pengendali iklim sekitar rumah dan tempat untuk kenyamanan, tempat resapan air hujan dan air limbah keluarga ke dalam tanah. Puyuh merupakan salah satu jenis ternak unggas yang telah mengalami domestikasi. Puyuh terdiri dari beberapa jenis, diantaranya adalah puyuh japonica. Jenis puyuh ini yang paling populer diternakan oleh masyarakat sebagai penghasil telur dan daging. Kemampuan tubuh dan berkembang biak puyuh sangat cepat. Dalam waktu sekitar 42 hari, puyuh telah mampu berproduksi dan dalam waktu 1 tahun dapat menghasilkan 3-4 keturunan dalam setahun. Puyuh mampu menghasilkan 250 atau lebih 300 butir telur. Konsumsi pakan puyuh relatif sedikit, sekitar 20 gram per ekor per hari. Bahan dan metode. Dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif, yaitu penulisan yang memusatkan diri pada pemecahan masalah yang aktual. Data yang dikumpulkan, disusun, dijelaskan, dan dianalisis. Pembahasan masalah dengan menggunakan studi pustaka sebagai sumber informasi. Surahmat dalam Wahyuningsi 2008. Hasil dalam pembahasan teknik budidaya puyuh di pekarangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya puyuh di pekarangan antara lain adalah mengenai tata laksana perkandangan, tata laksana pemberian pakan, tata laksana pemeliharaan, dan analisis usaha. Program pemeliharaan puyuh merupakan garis besar pelaksanaan yang harus dilaksanakan secara berurutan dan teratur pada waktu tertentu. Program pemeliharaan puyuh dibedakan menurut skala usaha yang akan dilaksanakan, yaitu skala usaha besar, menengah, dan skala usaha rumah tangga. Pengusaha puyuh dalam skala besar, bila jumlah puyuh dapat dipelihara lebih dari 8.000 ekor, maka program pemeliharaan puyuh pada umumnya meliputi proses penetasan, pemeliharaan puyuh anakan, pemeliharaan puyuh indukan atau pembibit, dan pemeliharaan puyuh petelur dan pedaging. Tata laksana pemberian pakan. Pakan merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam budidaya puyuh karena sekitar 80% biaya produksi digunakan untuk pembelian pakan. Tata laksana pemberian pakan berpengaruh terhadap produktivitas puyuh. Tata laksana pemberian pakan yang tidak dikelola secara baik dapat mengakibatkan produktivitas puyuh tidak optimal dan dapat menyebabkan pemborosan pakan. Pakan yang diberikan hendaknya mengandung zat-zat nutrisi yang dibutuhkan ternak dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan zat-zat nutrisi yang dibutuhkan oleh puyuh, antara lain karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Untuk pemberian pakan hendaknya jangan sekaligus sehingga tempat pakan menjadi penuh, namun sebaiknya pakan diberikan secara bertahap 2 kali sehari, yaitu pagi sekitar pukul 6 dan sore pukul 3. Dengan cara ini pakan tidak banyak yang tumpah sehingga dapat mengurangi pemborosan pakan. Tata laksana perawatan puyuh. Program pemeliharaan puyuh untuk skala rumah tangga pada umumnya dimulai sejak puyuh memasuki fase grower, yaitu puyuh umur sekitar 3-5 minggu. Puyuh fase grower tersebut hendaknya diberi dari pemberian bibit yang telah terjamin kualitasnya. Karena kualitas bibit ini sangat, bibit yang jelek meskipun dikelola secara baik tetap tidak bisa memberikan hasil yang optimal. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, harusnya dipilih bibit puyuh dengan kualitas yang baik dan dipelihara dengan tata laksana peran yang baik pula. Analisa
usaha pemeliharaan puyuh petelur skala rumah tangga. Untuk memulai usaha, paling tidak menyediakan modal awal sebesar 3.687.000 dengan perincian seperti dalam tabel 1. Analisis pemeliharaan puyuh petelur dilakukan dalam satu siklus atau setahun. Diasumsikan penggandaan puyuh dilakukan dengan memasukkan puyuh yang telah mulai siap bertelur atau sekitar umur 5 minggu. Lahan milik sendiri, pakan tersedia untuk 1 bulan dan hasil telur dijual semua. Tingkat kematian 10% sampai akhir. Dengan harapan pada bulan berikutnya sudah ada dana dari penjualan hasil telur bulan pertama. Penerimaan bulan 1. Tingkat produksi puyuh adalah sekitar 80%. Maka didapatkan telur sebanyak 80% kali 250 ekor kali 30 hari, 6.000 butir hasil penjualan telur. 6.000 kali 30 Rp 120.000, Rp sama dengan Rp 720.000. Diasumsikan bahwa harga per butir adalah Rp 120. Harga di pasaran telur puyuh per kilo Rp 15.000, kurang lebih 15.500 1 kilo, kurang lebih berisi 90 sampai 100 butir telur. Setelah dikurangi untuk pembelian pakan selama 1 bulan ke depan, masih ada keuntungan sebesar 720.000, kurang lebih 375 sama dengan 345.000 per bulan. Jadi rata-rata per hari mendapatkan keuntungan bersih sebesar 345.000 dibagi 30 sama dengan 11.500 per hari. Dengan adanya penerimaan tiap bulan sangat mengurangi beban keuangan untuk bulan-bulan berikutnya, terutama kebutuhan pakan, sehingga usaha ini sangat cocok untuk rumah tangga memiliki modal terbatas. Cukup menyediakan modal awal sebesar antara 4 sampai 5 juta sampai dengan 5 juta untuk skala usaha 250 ekor. Kesimpulan, puyuh memiliki beberapa keunggulan, antara lain adalah ukuran tubuh kecil, pertumbuhan cepat, konsumsi pakan rendah, produksi telur tinggi, dan dagingnya memiliki nilai gizi tinggi dan digemari masyarakat. Ukuran tubuhnya yang kecil menjadikan puyuh memungkinkan untuk dipelihara di pekarangan. Berdasarkan hasil analisis usaha untuk pemeliharaan puyuh skala rumah tangga, dapat diberikan keuntungan bersih selama satu periode pemeliharaan atau sekitar 1 tahun sebesar Rp 200.810 250.000. Untuk itu, pemanfaatan pekarangan dengan budidaya puyuh skala rumah tangga sangat dianjurkan karena tidak hanya berfungsi sebagai sumber protein hewani yang meningkatkan nilai gizi keluarga, dapat juga meningkatkan income keluarga sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Itulah tadi hasil persentase PowerPoint saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.